Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Wah, semua luar biasa ya. Semua sehat, semua bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Oke, yuk semua sama-sama bilang dulu, Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus baik. Good. Semuanya sudah mengatakan Tuhan Yesus baik karena memang Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Wah, pagi ini adalah pagi yang cerah di mana Tuhan berikan kepada kita hari yang baru. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dan memberkati kita. Hari ini kita mau mulai lagi mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh taat untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Yuk kita naikkan satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Kita bangkit berdiri semua ya. Kita memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sukacita. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita bersyukur tiap pagi, hari baru yang Tuhan berikan bagi kita. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tambah cintanya. Kita bersyukur telah memuji Tuhan, menyapa Tuhan, dan saat ini kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjaga memelihara kami sepanjang hari ya Tuhan, juga sepanjang minggu. Kami bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan. Bila hari ini, di hari Minggu ini, di hari Sabatnya Tuhan, kembali kami dapat beribadah kepada Tuhan di sekolah minggu. Kami mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang taat untuk bisa duduk diam dengan tenang dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah waktu ini, kiranya Roh Kudus Tuhan bekerjalah atas kami. Kami siap untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang mau Tuhan pakai untuk menjadi pekerja Tuhan, menjadi alat Tuhan, melayani Tuhan, walaupun kami masih kecil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah Lause Eli yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap kami akan mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian ya. Bukan sembarang pekerja, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang mau Tuhan pakai menjadi pekerja-pekerja Kristus yang memberitakan firman Tuhan, yang menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Kan kita sudah merasakan kebaikan Tuhan terlebih dahulu kan?
Kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita manusia berdosa. Kita mau juga orang lain mengenal Tuhan dan bisa percaya Tuhan Yesus dan juga bisa ke surga bersama-sama dengan kita satu kali nanti. Oke, yuk kita nyanyi satu pujian ini. Bukan sembarang pekerja. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, yaitu di dalam Tuhan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sama-sama nyanyi sekali lagi ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya, adik-adik semua, kita bersyukur kita sudah memuji Tuhan. Dan saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama kembali datang ya Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Berikan kami ketenangan hati dan pikiran, biar berikan kami hikmat untuk bisa mengerti firman Tuhan dan juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati Lause Eli yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, shalom adik-adik semua, selamat pagi. Ya, kita bersyukur hari ini kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, udah siap semua? Udah siap? Oke, kita mau duduk diam dengan tenang, kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Lause mau tanya, ya. Sebelumnya atau pernah nggak kita sebelumnya itu ketika kita berdoa ada sesuatu yang kita doakan, kok sepertinya Tuhan nggak jawab ya doaku ya?
kok sepertinya doaku tidak didengar Tuhan gitu. Pernah nggak misalnya gitu ya, Tuhan Yesus, aku minta sembuh dari sakit. Aduh, aku ada batuk pilek, besok aku mau ujian, aku mau besok sembuh Tuhan gitu. Terus rupanya waktu besoknya itu waktu bangun tidur kan, masih sakit. Terus kita marah-marah sama Tuhan. Tuhan, kok gak sembuh sih? Aku jadi gak bisa ke sekolah, aku jadi gak bisa ikut ujian. Gimana Tuhan? Kita malah marah-marah sama Tuhan. Atau satu kali kita mau beli mainan, ya kita mau mainan yang itu kan, terus kita bilang, Tuhan aku mau mainan itu loh Tuhan, kayak mana ya, biarlah mami dediku biar bisa banyak uang, biar aku bisa beli mainan kan. Terus waktu kita berdoa itu lama Tuhan gak jawab-jawab. Tuhan, kok gak ada mainannya, kok sampai sekarang aku gak bisa beli mainan. Marah-marah sama Tuhan, aku gak mau berdoa lagi lah, ngambek sama Tuhan. Pernah? Losa Eli pernah seperti itu. Tapi ya kita hari ini mau belajar firman Tuhan. Kita mau diingatkan bahwa ketika kita berdoa, kita tetap belajar percaya kepada Tuhan. Kita tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik, dan pada waktunya yang tepat Dia akan menjawab setiap doa kita. Kadang Tuhan gak jawab, bisa juga karena apa? Mungkin waktu berdoa itu kita juga masih main-main gitu ya, hanya sambil lalu, nggak sungguh-sungguh berdoa, nggak sungguh-sungguh di dalam meminta. Ya Tuhan kasih, nggak kasih ya udah gitu. Tetapi memang di dalam berdoa kita perlu belajar sungguh-sungguh percaya, belajar sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Karena waktu itu kan ada orang yang datang kepada para murid Tuhan Yesus. Mereka membawa seorang anak kecil. Jadi seorang anak itu, dia terjadi sesuatu pada dia. Ada sesuatu yang aneh. Karena dia seringkali mulai dari dia sangat kecil sampai dia saat ini yang sudah agak besar, dia sering sakit. Dia sering kejang-kejang. Terus waktu kejang-kejang itu kan keluarlah buih-buih dari mulutnya. Terus anak ini juga bisu. Tahu apa itu bisu? Iya, bisu itu tidak bisa berbicara. Selain bisu, anak ini juga tuli. Apa itu tuli? Tuli itu tidak bisa mendengar. Aduh, kasihan sekali ya. Bagaimana rasanya kalau tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar? Enak nggak? Ya, pasti nggak enak ya. Coba tutup telinganya semua. Tutup telinganya semua, bisa dengar nggak apa-apa? Kalau dipanggil papa mama atau dipanggil adiknya atau cecenya, nggak dengar. Nggak enak kan? Nggak bisa dengar Losa Eli cerita firman Tuhan juga kan? Nah, coba tutup mulutnya terus. Mau memanggil seseorang, nggak bisa, karena nggak bisa bicara. Nggak enak kan? Nah, seperti itu, kasihan sekali yang dirasakan oleh seorang anak ini. Dan itu sudah dialaminya sangat lama, bertahun-tahun, sejak dia sangat kecil sampai sekarang. Mungkin orang tuanya pun sudah berusaha untuk menolong, berdoa, tetapi tidak terjadi sesuatu pada anak ini. Nah, ketika mereka membawanya kepada para murid Tuhan Yesus, juga nggak bisa rupanya. Kenapa? Ternyata yang menyebabkan anak ini bisa sakit adalah ada roh jahat di dalam diri anak itu, di dalam tubuhnya. Roh jahat itu yang membuat anak itu sakit dan akhirnya seringkali membanting-banting badannya, buang badannya ke air, hampir tenggelam, buang badannya ke api, hampir terbakar. Kasihan sekali, tetapi memang berkali-kali nyawanya terselamatkan karena orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya cepat-cepat tolong dia. Kasihan anak itu. Nah, hidupnya sangat menderita karena roh jahat ini. Nah, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus, mereka juga berusaha untuk mengusir roh jahat, tapi tidak bisa. Sampai akhirnya Tuhan Yesus datang. Jadi waktu itu ada Tuhan Yesus, kemudian ada Yakobus, ya,
ya. Ada Yakobus, Petrus, dan Yohanes ya. Mereka kembali pada waktu itu dari satu tempat lalu kembali kepada murid-murid yang lain. Lalu mereka melihat, loh, kok ada orang banyak berkerumun ya? Kenapa ya? Apa yang terjadi? Wah, rupanya orang-orang sudah heboh di situ, sudah sibuk. Tuhan Yesus, bagaimana ini? Tolonglah anak ini. Tadi kami bawa kepada para murid Tuhan Yesus yang lain, tapi ternyata mereka nggak bisa menyembuhkan anak ini. Karena memang sebelum-sebelumnya mungkin ada orang-orang yang mereka bisa sembuhkan gitu. Tetapi kenapa yang kali ini nggak bisa ya? Lalu akhirnya Tuhan Yesus datang kepada mereka, dan Tuhan Yesus melihat si ayah dari anak itu. Ayah dari anak itu berkata kepada Tuhan Yesus, dia berkata seperti ini, Tuhan Yesus, tolonglah, kasihanilah kami, tolonglah sembuhkanlah anakku ini. Lalu Tuhan Yesus bertanya, sudah berapa lama anak ini seperti ini? Sudah semenjak dia dari kecil Tuhan sampai sekarang. Kalau Engkau sanggup Tuhan, sembuhkanlah anakku ini. Lalu Tuhan berkata kepada ayah dari anak ini, Engkau berkata, kalau aku sanggup, aku menyembuhkan anak ini. Lalu akhirnya tiba-tiba si bapaknya itu ya, ayahnya itu tersadar. Iya. Lalu dia cepat-cepat bilang, Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan Yesus sanggup. Karena kalau pakai kata kalau, berarti kan dia masih ragu kan. Kalau Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus sembuhkan. Jadi kalau Tuhan Yesus gak sanggup, ya Tuhan Yesus gak bisa sembuhkan, kan gitu. Jadi akhirnya dia mengubah perkataannya, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, Engkau sanggup memberikan kesembuhan kepada anakku. Tuhan Yesus, tolonglah anakku, sembuhkan dia. Lalu dia akhirnya memohon dengan sungguh-sungguh, dia mau percaya kepada Tuhan Yesus, dia meminta tolong sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun berkata kepada anak itu ya, kepada roh jahat yang ada di dalam anak itu, Tuhan Yesus bilang apa? Hai kamu roh yang menyebabkan anak ini menjadi bisu dan tuli, aku berkata kepadamu, keluarlah daripada anak ini. Lalu akhirnya roh itu menggoncang-goncangkan anak ini. Karena Tuhan Yesus bilang, keluar dari anak ini dan jangan memasukinya lagi. Wah, langsung anak itu ngamuk, goncang-goncang badannya semua, berbuih-buih, tiba-tiba lemas. Kenapa? Karena rupanya roh jahat yang ada di dalam dirinya pergi. Karena roh jahatnya takut sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa. Amin. Tuhan Yesus kita hebat. Wow, luar biasa. Orang-orang di situ lihat, wah, hebat sekali. Roh jahat ini takut sama Tuhan Yesus. Roh jahat ini pergi dari anak ini. Anak ini pun akhirnya pelan-pelan sadar. Dan dia sembuh. Dia nggak sakit lagi. Dia bisa bicara, dia bisa mendengar, dia bisa bergerak, dia bisa melakukan sesuatu dengan baik. Langsung anak itu dipeluk sama papa mamanya. Wah, senang sekali. Itulah Tuhan kita sangat hebat, sangat berkuasa. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang menciptakan kita manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita bisa menjadi orang percaya, kita sangat-sangat bersyukur sekali. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Kita bersyukur bisa mengenal Tuhan Yesus semenjak kita dari kecil. Kita belajar beriman, kita belajar percaya kepada Tuhan. Kalau kita ada masalah, pergumulan, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Percaya Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, kadang-kadang di dalam kehidupan kita merasa Tuhan gak jawab doaku. Apakah aku juga tidak beriman? Sebenarnya ada juga jawaban Tuhan, kan? Tidak. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan menjawab doa kita itu ya, tidak, atau tunggu. Kalau kita dekat sama Tuhan Yesus, ya, kita bisa tahu Tuhan itu jawabnya apa. Maka tetaplah percaya apapun jawaban doa yang diberikan Tuhan kepada kita, itulah yang terbaik. Kalau kita berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan aku karena aku sakit, Tuhan Yesus bisa sembuhkan pada hari itu, kita bersyukur. Tuhan Yesus tidak sembuhkan pada hari itu, Tuhan Yesus bilang tunggu, istirahat dulu beberapa hari,
ya kita bersyukur, baru nanti mungkin beberapa hari baru sembuh. Kalau Tuhan Yesus bilang tidak, aku tidak menyembuhkan kamu, karena aku mau kamu sakit untuk melakukan hal yang baik, untuk bisa menjadi saksi bagi orang lain. Walaupun tetap sakit, tetap belajar bersyukur. Ada juga seperti itu. Ya, mari kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Percaya Tuhan Yesus kita hebat? Percaya ya? Ya, mari kita belajar menjadi murid Kristus, menjadi pekerja Kristus yang setia. Kita bersyukur karena Tuhan mau juga menjadikan kita saksi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita juga mau ceritakan kepada orang lain bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam hidup kita dan membuat kita diberkati dan menjadi saksi, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya. Mari kita sungguh-sungguh tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Dalam kehidupan ini, masa-masa pandemi ini pasti banyak yang sakit. Ya, ada beberapa teman-teman kita yang lause tahu sedang sakit. Mungkin juga ada lause-lause yang sedang sakit, yang kita tidak tahu kenapa Tuhan, aku udah berdoa supaya aku bisa sehat-sehat selalu, nggak sakit, tetapi rupanya aku sakit. Tidak apa-apa. Walaupun bagaimana keadaan kita tetap belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus menjaga kita, memelihara kita, memberkati kehidupan kita. Jadi jangan pernah ragukan akan kuasa Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah takut ya. Apapun yang membuat kita sedih, yang membuat kita susah, kita tetap berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Oke? Ya, mari kita saat ini juga akan mempersiapkan persembahan kita. Ya, persembahan juga bisa diberikan langsung ke gereja, ke TU gereja, karena kita belum bisa ke gereja ya. Minggu ini kita online lagi, tidak apa-apa. Ataupun bisa melalui QRIS atau transfer ke rekening gereja bersama-sama dengan persembahan dari papa mama kita. Ya, biar apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap belajar bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dia yang bersama dengan kita, Dia yang memegang kendali hidup kita. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk bisa sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan Yesus baik. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami dalam melewatinya. Terima kasih Tuhan, berkati kami, banyak lause atau teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan. Juga untuk keluarga kami, juga mungkin ada yang sedang sakit, Tuhan Yesus sembuhkanlah mereka. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, sanggup memberikan kesembuhan atas segala macam penyakit. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun kami masih Tuhan izinkan sakit, harus istirahat, tetap kami belajar percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Dan juga bisa berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persembahan kami, supaya persembahan ini pun boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, juga bagi gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Terpujilah nama-Mu, berkati semua lause-lause kami yang melayani, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dan kiranya Tuhan juga berkati papa mama kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.